Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan keempat praktikum gambar teknik dengan materi isometri 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuatnya. Pertama-tama kita buat dulu etiketnya sesuai dengan ketentuan, lalu kita tebalkan menggunakan drawing pen ukuran 0,5. Lalu selanjutnya kita tentukan titik tengah dari sisi horizontal kertas kita. Gunanya supaya nanti kita saat menggambar, gambar kita berada di tengah. Nah, lalu setelah itu kita buat garis 10 mm dari titik tengah yang sudah kita buat tadi. Untuk garisnya sendiri tidak perlu terlalu tebal, cukup tipis saja karena ini hanyalah sebuah garis bantu. Nah, di sini kita buat menggunakan penggaris dan pensil mekanik dengan ketebalan 0,5. Lalu kita buat juga garis ke kiri 50 mm dan ke kanan 50 mm menggunakan penggaris. Untuk garisnya sendiri juga ini tidak perlu terlalu tebal karena ini hanyalah sebuah garis bantu. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Lalu selanjutnya kita gunakan busur untuk menentukan derajatnya. Di sini untuk sisi kanan 30 derajat kita tandai dengan titik saja untuk membuat garisnya nanti, dan 30 derajat di sisi kiri juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita gunakan busur untuk menentukan titik di kanan dan di kiri. Nah, untuk di kanan kita titik di 30 derajat dan di sebelah kiri kita titik di 30 derajat. Tidak lupa juga kita titik di 90 derajat. Nah, gunanya supaya mempermudah kita untuk membuat garis nantinya. Nah, seperti ini. Untuk titiknya sendiri tidak perlu terlalu tebal, hanya untuk membantu saja. Nah, di sini kita tambahkan garis dari tengah ke titik 30 derajat yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini ukurannya kita buat 90 mm. Di sini saya menggunakan penggaris segitiga dengan nomor 10. Lalu setelah sudah seperti ini, kita buat juga garis di sisi kiri dari tengah ke arah titik 30 derajat yang ada di sebelah kiri. Nah, untuk garisnya sendiri juga 90 mm, akan tetapi supaya sesuai dengan gambar, kita menggarisnya 30 mm garis nyata, lalu 30 mm selanjutnya tidak perlu kita garis, dan 30 mm lagi kita garis supaya sesuai dengan gambar yang ada. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik garis dari tengah ke titik yang ada di 90 derajat tadi, titik 90 derajat. Nah, untuk titiknya sendiri kita tarik sebesar 60 mm dengan 30 mm garis nyata dan 30 mm garis putus-putus sesuai dengan gambarnya. Nah, kita buat seperti ini. Lalu setelah itu kita tentukan titik untuk membantu membuat garis selanjutnya. Kita tentukan titiknya menggunakan penggaris. Nah, di sini kita tandai di
kita tandai menggunakan titik di 30 mm karena sesuai dengan ukuran pada gambar, yaitu garisnya 30 mm. Nah, setelah kita tandai, kita gunakan dua penggaris segitiga. Di sini saya menggunakan dua penggaris segitiga untuk memudahkan saya membuat garis, dan supaya nantinya garis yang kita buat itu dapat sejajar dan juga lurus dengan garis-garis yang ada di atas maupun di bawahnya. Nah, di sini kita garis sebesar 30 mm. Lalu kita tandai. Untuk 30 mm selanjutnya tidak perlu. Lalu untuk 30 mm yang terakhir kita garis supaya sesuai pada gambar. Nah, seperti ini. Lalu kita buat garis vertikal ke bawah. Kita sambungkan dari titik garis-garis tadi yang sudah kita buat. Kita ukur dulu supaya garisnya sama panjang dengan yang ada di sebelahnya. Nah, seperti ini. Lalu kita garis seperti ini. Lalu kita geser. Untuk penggaris yang di atas cukup diam saja karena gunanya hanya untuk menggeser penggaris yang bawah supaya dapat sama dengan garis-garis yang lainnya. Seperti ini. Kita tentukan supaya lurus. Nah, lalu setelah sudah dikira lurus, kita garis. Nah, setelah kita ukur, pasti panjangnya akan sama besar karena kita menggunakan dua penggaris segitiga. Nah, selanjutnya kita buat garis ke arah kanan. Pertama-tama kita ukur dulu, kita samakan menggunakan dua penggaris segitiga dari garis yang bawah. Kita geser ke atas. Nah, supaya garis ini kita buat sama arahnya dengan garis yang bawah. Nah, di sini kita buat garis sebesar 70 mm. Kita ukur dulu, lalu kita buat garisnya sebesar 70 mm. Nah, seperti ini sudah kita buat. Lalu kita buat lagi garis dari sisi kiri, kita tarik sebesar 30 mm. Nah, lalu kita sambungkan lagi dari titik satu dengan titik lainnya seperti ini dengan menggeser dua penggaris segitiga tersebut supaya garisnya nanti akan searah. Nah, seperti ini. Sekarang sudah diukur lurus,
langsung kita garis sebesar 30 mm. Lalu kita garis lagi, kita geser. -30 mm juga. Kita geser lagi ke atas. Untuk ukuran yang atas ini kita garis sebesar 70 mm. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita sesuaikan lagi menggunakan dua penggaris segitiga untuk membuat garis ke arah kiri. Caranya juga sama, cara menggunakan penggaris segitiganya seperti saat membuat garis yang ke arah kanan. Nah, seperti ini. Langsung kita sambungkan saja. Panjangnya 30 mm. Lalu kita tarik garis lurus dari titik bawah tadi ke atas. Sebelumnya kita ukur dulu supaya panjangnya sejajar dan lurusnya sama. Nah, kira-kira sudah lurus. Langsung kita garis. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian bawah sudah jadi seperti ini. Lalu kita buat bagian atas. Pertama-tama kita buat titik 45 mm ke atas. Kita ukur dulu, kita berikan titik dulu 45 mm ke atas, dan kita beri garis putus-putus untuk membantu menggambarnya nanti. Lalu kita buat titik 45 mm ke bawah. Untuk bawahnya kita berikan titik saja. Lalu sama juga yang di sisi kiri kita buat garis putus-putus 45 mm ke atas, dan kita beri titik di 45 mm di bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan titiknya yang bagian atas. Tidak lupa kita gunakan dua penggaris segitiga supaya saat kita menggarisnya lurus dengan garis-garis yang lainnya. Nah, setelah kita ukur, kita geser, langsung kita hubungkan. Jika diukur, garisnya akan berukuran 90 mm. Lalu kita cari garis tengahnya, yaitu kita buat di 45 mm supaya tengah. Nah, lalu kita hubungkan titik di sisi kiri yang di tengah ke sisi kanan yang ada di atas. Nah, kita berikan garis putus-putus saja untuk membantu kita menggambar nanti. Lalu kita buat dari titik sisi yang bawah ke titik tengah yang ada di atas. Nah, di sini juga kita buat garis putus-putus saja, karena nantinya garis-garis ini akan kita hapus. Nah, garis yang berpotongan kita berikan titik, gunanya untuk mempermudah kita nantinya untuk menggunakan jangka. Nah, untuk huruf J itu artinya jarum.
untuk ditempatkan jarumnya, dan P untuk ditempatkan pensilnya pada jangka yang akan kita gunakan nantinya. Nah, bawahnya juga tidak lupa kita sambungkan garisnya. Nah, di sini kita gunakan jangka yang J jarum, P pensil. Nah, kita sesuaikan dengan titiknya supaya nanti gambar yang dihasilkan sesuai. Setelah kita ukur, baru kita buat. Diusahakan jangan sampai jarumnya terangkat dari titiknya supaya sesuai. Nah, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita tentukan titik jarumnya di sebelah kiri bawah. Kita buat dengan tanda J dan P-nya di atas tengah. Nah, seperti ini. Lalu kita ukur lagi menggunakan jangka. Kita sesuaikan dulu. Kita sesuaikan. Setelah kita sudah sesuaikan, baru kita tarik garisnya. Oke, seperti ini. Tinggal kita tebalkan saja. Nah, jadilah seperti ini. Jika sudah, tidak lupa juga kita hapus garis bantu yang telah kita buat tadi secara bersih, karena kebersihan juga termasuk dalam penilaian praktikum ini. Nah, kita hapus sebersih mungkin garis-garis bantu yang tadi. Nah, nantinya untuk bagian sisi belakangnya, cara membuatnya juga sama dengan sisi depan yang seperti barusan kita buat. Nah, seperti ini. Nantinya yang belakang caranya juga sama seperti yang depan. Jadi tinggal mempraktekkan dengan cara yang awal, yang ada di depan. Nah, seperti ini hasilnya jika yang bagian belakang juga sudah telah kita buat. Nah, lalu selanjutnya kita buat lingkaran bagian tengah atau lubang bagian tengah. Di sini, pertama-tama kita tentukan titik tengahnya, lalu kita buat titik 10 mm ke kiri dan 10 mm ke kanan. Cukup kita tandai saja, maka ada 3 titik. Lalu titik yang paling kanan kita buat garis 10 mm ke atas dan 10 mm ke bawah. Untuk garisnya tipis saja karena ini hanya sekedar garis bantu yang nantinya memudahkan kita untuk menggunakan jangkanya. Nah, seperti ini. Lalu yang tengah juga 10 mm ke atas dan 10 mm ke bawah. Lalu yang paling kiri juga kita tarik garis 10 mm ke atas dan 10 mm ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini, kita hubungkan masing-masing garis tersebut. Bagian atas sudah, lalu kita hubungkan yang bagian bawahnya. Nah, jika sudah, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita hubungkan titik yang ada di bagian kiri tengah ke bagian atas paling kanan seperti ini. Lalu selanjutnya kita hubungkan titik yang ada di bagian kiri paling bawah ke arah tengah paling atas
garisnya tipis-tipis saja karena ini hanya garis bantu. Nah, seperti ini kita tarik. Seperti ini. Lalu kita buat garis di titik kiri paling bawah ke arah kanan bagian tengah. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir kita hubungkan dari titik tengah paling bawah ke arah sisi kanan paling atas seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita tentukan titik-titiknya. Untuk nantinya akan kita sematkan yang dimana jarum dan yang dimana pensil pada jangkanya. Nah, untuk huruf J adalah jarum dan P adalah pensil. Sesudah kita tentukan titiknya, kita ukur sesuai dengan besarnya titik. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita buat garisnya, lalu kita tebalkan. Lalu untuk selanjutnya J di sisi kiri paling bawah dan P nya di bagian tengah paling atas. Kita ukur dulu supaya sesuai. Jika sudah sesuai, langsung kita buat saja garisnya. Nah, seperti ini. Lalu agak kita tebalkan supaya lebih jelas. Nah, lalu selanjutnya titik J di kanan paling atas dan P di bagian sebelah kiri tengah. Lalu kita ukur dan kita buat garisnya. Jika dirasa sudah pas, langsung saja kita buat garisnya. Lalu kita tebalkan seperti ini. Lalu yang terakhir bagian bawahnya sudah kita sematkan tandanya, yang mana jarum mana pensil. Langsung saja kita ukur menggunakan jangka. Kita ukur, jangan sampai jarumnya keluar dari titik, karena apabila keluar dari titik maka nanti garisnya akan tidak sesuai. Diusahakan pas. Oke, jika sudah, kita buat garisnya, lalu agak kita tebalkan karena supaya nanti garisnya berbeda dengan garis bantu yang lain. Nah, seperti ini kira-kira jadinya. Lalu jika sudah, kita hapus tanda jarum dan tanda pensil serta garis bantunya secara bersih. Nah, nanti untuk yang bagian belakang, untuk cara membuatnya juga sama seperti yang barusan kita praktekkan. Nah, seperti ini jadinya apabila lingkaran yang bagian belakang juga telah kita buat. Lalu kita hapus secara bersih. Lalu lingkaran yang belakang kita buat secara putus-putus sesuai dengan gambar. Nah, lalu setelah gambar selesai, bisa kita tebalkan menggunakan drawing pen. Untuk garis nyata menggunakan drawing pen berukuran 0,3 dan garis putus-putus menggunakan drawing pen dengan ukuran 0,2. Nah, seperti ini hasilnya jika gambarnya sudah diberikan diameter yang sesuai dengan gambar pada pertemuan keempat materi isometri 2. Nah, cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.